Halo, kembali lagi bersama kami Perspektif Football Indonesia. Kali ini kami tetap bertiga ya. Dua orang teman kami belum bisa hadir untuk menemani kegiatan tag malam ini. Asik. Karena Arya masih di Bandung dan Dito masih nonton Barca Madrid. Barca Madrid secara langsung ya. Ini kita bertiga udah kayak trio timnas ya, Patrick Kluivert, Alex Pasteur, dan Lanza. Muka gue Indonesia banget soalnya. Muka gue Indonesia banget. Indonesia banget. Emang gue Belanda banget mukanya. Kebetulan juga Gitu Lanza aja. kan kebetulan si Patrick Kluivert gue untung nggak alumni Ajax soalnya. Bukan Feyenoord. Alumni Feyenoord Lanza. Makanya gue juga muka udah Belanda banget, jadi udah pas deh. Iya. Dito lagi di Arab ya. Lagi di Arab, lagi Baru nonton langsung. Terus kebetulan ada Super Copa kemarin. Iya. Final 2025 ya guys ya. 25. Doino 25 tuh pas banget ya. Iya, Doi iya, nonton umroh sekalian nonton Barca tuh pasti ibadah Itu dia makin bener-bener asupan buat jiwa terpenuhi sih. Iya, semua Abis terpenuhi habis. Kita udah banyak banget ya, berapa sih kita udah berapa episode? 9, OTW 10, 11-an ya. Kayak 10 dah. OTW segituan. Kita kali ini mau bahas lagi negerinya sepak bola guys, kalau banyak orang bilang nih. Karena kita Iya timnas kan? kemarin udah berapa episode kita Benar. bahas timnas ya. Gila dari AFF ini pertama. Iya kan, karena momennya pas. Iya, nah. Beriringan kita lagi take podcast juga, timnas juga lagi berlaga. Dan juga kalau kita bahas timnas lagi kemarin kayaknya udah Peter Kluivert udahan. Juga ya paling cuman kemarin juga udah kita singgung tentang Alex Pasteur gitu. Iya. Udah sebenarnya udah Kalau nanti. buat lengkapnya ya bisa cek di Instagram Iya. aja sih. Sama nanti mungkin kalau ada update Berita atau lainnya. kalau nggak ada breaking news kalau apa baru kita bahas lagi. Aman Ya, aja. aman lah. Karena kalau yang gue lihat nih, apa ya? Gue sih lebih gini bingung sama Chelsea sih. Karena tren buruk Chelsea ini beberapa pertandingan Premier League terakhir banyak yang belum bisa, bukan banyak ya. Memang belum bisa menang nih. Ini Chelsea bisa dibilang kehabisan bensin kah? Atau mereka emang ya cuma ngecun di awal aja? Sebenarnya kalau dibilang kehabisan bensin sih jatuhnya sih bisa jadi kayak gitu sih dong. Karena suka atau nggak suka Chelsea ini berarti pasca lawan Brentford kan bisa ada Everton, Crystal Palace, Ipswich sama tadi malam Bournemouth. Habis itu lupa satu match lagi Premier Oke, League. 5 pertandingan pokoknya. Iya 5 pertandingan itu belum kemenangan kan. Faktor utamanya karena Mudryk ketahuan doping. Iya, kayaknya itu salah satu ini deh kayaknya apa namanya kutukan. Jadi habis Mudryk dapetin ketahuan kasus doping nggak pernah menang lagi di Premier League. Tapi kalau menurut gue ini bulan madunya Maresca sama Chelsea udah selesai sih. Iya. Ini Maresca perlu cari cadangan taktik berikutnya karena gue yakin taktiknya udah mulai kebaca bagaimana nginverted wingbacknya si Maresca udah kebaca gimana pergerakannya dan sekarang hampir semua tim bisa marking Cole Palmer sih. Itu Chelsea Oh jadi kuncinya udah ketahuan ya? Udah dan kelihatan banget sih emang dia biarpun Cole Palmer sampai sekarang bisa terus berkontribusi ya udah berapa belas gol di bawah Mo Salah sama Haaland kan top scorer kan. Dan assist juga lumayan kontribusi tapi ya tetap aja Palmer gerak-geriknya juga kurang lepas gitu. Dan kalau yang bikin dia Chelsea ini kelihatan menurun itu karena faktor mentalitas sih kalau gue baca Dim karena ketika kita menang terus otomatis mental kita kan semangat. Nah yang susah itu adalah ketika kita udah kalah untuk bounce back-nya nih. Benar. Yang susah nih Harus ketemu momen. dan momen itu nggak ketemu tuh di Premier League. Chelsea berapa kali udah unggul dulu kayak tadi malam udah Bournemouth. Iya. Udah unggul Palmer dulu nggak bisa menjaga kemenangan. Kondisinya kayak gitu mulu tuh. Dan kalau misalnya kita bilang peluang Chelsea itu banyak ada. Tapi emang sekali lini depan kurang klinis dan nggak bisa menjaga momen dan mentalitas pemainnya itu juga karena masih pemain muda kali dan masih baru-baru juga pemain Chelsea ini ya bisa dibilang ya kalau dibilang kehabisan bensin gue setuju sih Chelsea kehabisan bensin karena di paruh pertama bagus banget. Iya, karena benar-benar. Tapi kan udah ini declare ini dia Maresca bukan Tedler ya? Iya. Ini nggak apa-apa. Dari awal pun dia benar, juga udah bilang bukan Tedler kan. Jadi nggak nggak boleh cengin ya Chelsea ya karena udah declare nih pelatihnya. Benar. Kalau dibilang bisa kehabisan bensin berarti yang tadi lu bilang Kie, karena di paruh pertama tuh jelas Chelsea emang mengejutkan banget sih di paruh pertama. Iya. Anjir, Chelsea betul begini. Iya. Apalagi sempat posisi runner up kan berapa lama tuh. Dan gue rasa juga banyak tim-tim yang udah ngebaca sih, intinya ngebaca taktiknya Maresca sih. Ini perlu Maresca sama jajaran pelatih perlu cari-cari ngembangin ya taktiknya. Karena yang gue nonton lawan Bournemouth ini kan satu ya sebenarnya kan ketika tim lagi ketinggalan itu kan harusnya determinasi lo atau tekanan lo kan semakin tinggi nih ke depan gitu loh untuk nyampe atau nyentuh ke final third atau ke final third atau enggak ke touch opponent box-nya gitu di box
lawan gitu. Tapi Chelsea pun dari build up udah susah nih. Gitu. Yang gue lihat sih seperti itu ya, ketika kemarin udah menit 70-an tuh kayak pemain tuh udah pas skornya 1-2 sebelum Reece James golin lewat free kick. Itu banyak banget hilang kontrol, passing salah, kontrol bola si siapa nomor 4 gue lupa lagi. Tosin, ada Rubio, itu kontrol bolanya juga babak belur gitu. Jadi menurut gua Chelsea ini baru recall ini ya, Trevoh Chalobah ya. Udah confirm ya. Udah confirm Trevoh Chalobah dari Crystal Palace loan-nya di recall gitu. Jadi menurut gua kapasitas pemainnya juga gua nggak tahu nih Maresca emang pemainnya IQ sepak bolanya nggak nyampe apa gimana nih, karena kayaknya gue rasa terlalu berat juga buat yang lainnya. Mungkin kalau buat Palmer, Enzo atau Cucurella, Felix mungkin nyampe gitu, dia bisa menerima taktik atau penerapan dari Maresca dengan baik. Tapi kalau misalkan model kayak Nicholas Jackson tuh gue capek banget. Ya tapi mungkin udah fairly enough banget ya nontonnya. Jimat keberuntungan Chelsea itu dulu. Iya, tapi sih kemarin sempet gitu. Tapi gue ngeliat nggak koordinasi depannya, apalagi untuk menyentuh final third aja udah susah nih, padahal Chelsea posisinya ketinggalan nih. Berarti ada yang salah untuk proses build up-nya sih. Oh, satu lagi gue sama lini belakang Chelsea sih, lini belakang Chelsea yang lagi kurang banget. Disasi kayaknya itu jadi karena dulu ya. kemarin kan ada Fofana kan, tapi Fofana cedera lagi sampai akhir musim. Gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa main gitu. Dia harga 70 juta pounds itu dari Leicester kan. Nunggu setahun lagi. Dia nunggu setahun karena cedera juga kan. Dan sekarang cedera lagi di kaki kaca itu. Padahal awal dia solid banget sama Colwill kan di pairingnya. Dan sekarang sisa Colwill down dan dipasang-pasangin kan sama Archie Ompong kan dari malam. Yang back muda, terus diganti juga Matosin dan sebagai Disasi. Menurut ini belakang Chelsea juga salah satu faktor sih yang bikin Chelsea jadi menurun. Iya, yang bikin Chelsea jadi keteteran karena lini belakangnya ini fondasi belakangnya nggak kuat ya. Iya. Nih kalau ngelihat berarti di putaran pertama yang udah jelas banget ngecunnya lah, ya kan, terus tiba-tiba mendadak seperti kehabisan bensin. Apakah Maresca mampu nih buat bertengger terus nih di dalam perebutan di posisi 4 lah minimal? Kalau untuk posisi 4, gue yakin bisa lah Chelsea. Karena posisi 4 itu masih hal yang possible buat semua tim malah menurut gue gitu. Bahkan Liverpool pun menurut gue, bukan karena gue fans Arsenal ya, cuman maksud gue masih possible juga untuk bisa turun dari rank 1. Oh, tapi bisa diturunin, digeserin dari peringkat 1 ya? Nah, jadi kalau untuk rank 4 menurut gue semua 1-8 kecuali yang 10 ke bawah ya, itu udah nggak possible menurut gue sih. Jadi untuk Chelsea menurut gue untuk 4 besar masih bisa dikunci sih, karena Chelsea juga gue untuk performance gue sangat puas sih dengan musim pertamanya Maresca dibandingkan Pochettino di musim pertama, atau cuma satu musimnya Pochettino ya. Gue setengah musim Maresca menurut gue udah gue bukan fans Chelsea tapi ya puas lah. Ini tim jelas mainnya mau seperti apa, mau di post main kayak seperti apa tuh jelas maksud gue gitu. Chelsea punya on point-nya gitu. Oke, gue mau filosofi seperti ini jelas, gak kayak Pochettino coba-coba ini itu gitu. Jadi menurut gue untuk 4 besar Chelsea masih bisa nge-lock sih. Gue juga sepakat sama Dimas, 4 besar gue yakin, gue juga sebagai fans Chelsea nonton Chelsea gue yakin nih tim untuk kontender juara emang belum, tapi untuk ya musim-musim berikutnya kita bisa bicara lebih banyak, tapi untuk musim ini 4 besar gue yakin bisa sih. Jadi di musim ini Chelsea tugasnya hanya merepotkan tim-tim yang bersaing di title race ya. Gue yakin bisa kok. Ninggalin MU lu jahat. MU situ aja. Itu udah temenin ya. Masih situ aja. Udah berapa kali ganti pelatih nih MU. Tetap gitu, maksudnya kan sama aja kan kayak Chelsea. Ngomongin soal MU ini bakal ngadepin Brighton loh. Kemarin sekalian Arsenal loh. Nah, apakah nih tren baiknya Ruben Amorim ini bakal terus berlanjut secara mereka nahan imbang Liverpool di home-nya nih di Anfield 2-2 loh. Itu kan 2-2 tuh intensitas permainannya jelas dong. Bener-bener derby the Reds banget sih. Iya. Mungkinkah nih ya Ruben Amorim ini bakal bisa ngasih kemenangan lagi nih untuk Manchester United? Brighton kan berarti kan banyak kan highline banget ya, pressing banget. Iya. Tapi gue sih nggak cek kalau gue sorotin Ruben Amorimnya di MU itu pertama struktur defense-nya dulu better banget sih dibandingin Erik ten Hag kan. Jauh. Better banget dia buat defense-nya tuh solid. Ada Maguire, Dele sama Martinez. Martinez satu lagi ya. Menurut tuh 3 back itu juga udah solid lah. Maguire juga semakin dewasa ya. Iya. Bukan semakin permainannya tuh semakin bagus lah. Balik lagi ya. Balik ke harusnya seperti itu gitu. Kira setelah berapa tahun tuh fans yang itu ngerasain Maguire. Gue sih terus yang gue lihat beda mentalitas sih dong. Berapa kali kan Manchester United itu posisinya dalam tanda kutip dianggap remeh kan atau enggak dan posisi tertinggal tapi dia bisa membalikkan keadaan atau enggak menyamakan kedudukan. Kayak contoh pas di lawan Liverpool kan udah menang 1-0 kena comeback, biasa tim kan kena mental kan, tapi di saat itu malah Liverpool yang kena pressure. Iya, benar. Makin ngasih tekanan. Iya, dan juga ketika lagi lawan Arsenal di FA Cup kemarin ketika udah main 10 pemain
dan juga gagal penaltinya Odegaard kan, Manchester United masih punya mental buat nahan dan bahkan punya beberapa peluang kan. Iya. Salah satunya itu Ziggy ya di save sama Raya. Iya itu. Berikut tuh mentalitasnya sih gue liat berbeda sih dong sama si Amorim. Nah kalau ngomongin buat Brighton, ini kita ngomongin soal taktikal kan. Iya. Ini agak kesusahan karena Brighton tuh mainnya fundamental, bukan fundamental, mainnya tuh radikal banget buat menyerangnya, highland pressingnya, dan bahkan tuh siapa si Husser, Iya, Sepertinya itu pokoknya. Hoisler, gimana sih sebutnya tuh? Hurler, Iya, pelatihnya Brighton tuh kan kadang-kadang kalau misalnya nyerang kan dia bener-bener 4-0-6 bahkan. Dia kan sisi flank tuh kan kadang-kadang dia menangin di sana banyak kan, buat bener-bener main cepet, direct, dan juga highland pressing yang tinggi kan. Ini nih buat Manchester United, gimana caranya lu ketika lagi lawan Arsenal, lawan Arsenal ketika main pressing yang tinggi, lu bisa mengeliminasi hal itu. Liverpool pun ketika lawan Liverpool juga agak adaptif sedikit sih untuk mengurangi rasa pressingnya ketika ada rasa gagal. Brighton ini beda, yang tadi gue bilang pressingnya terlalu radikal. Pertanyaannya, MU ini kan main kan secara struktur kan 3-4-3 ya, secara 3-4-2-1 lah. 3-4-1. Secara di atas kertasnya kan. Nah, 2 DM-nya ini nih yang jadi PR nih dong, karena kan ketika pasti kan dari build up goal kick pun Brighton pasti langsung nge-press kan. Iya. Nah, kalau gue yakin lah kalau untuk distribusi Onana bakal bagus lah buat passing. Nah, lini tengahnya ini nih antara Ugarte sama Casemiro atau Ugarte sama siapapun nanti, entah Mamaino, yang akan jadi kunci peranan karena pressingnya si Brighton dari lini tengahnya itu bagus banget. Iya. Siapa yang gelandang mudanya siapa ini dari Brighton tuh yang dari Afrika? Yang pengganti Casedo? Baleba itu juga bagus kan. Jadi menurut gua ini menurut gua Brighton ujian selanjutnya sih buat Amorim. Iya, karena kalau misalkan ngomongin Brighton, tadi kan Raffi udah ngejelasin itu secara taktikal untuk dia menang di flank dan di distribusi bolanya bagus gitu. Tapi kita juga bisa ngeliat lagi distribusi bola bukan dari tengah doang tuh dari Brighton. Tapi Brighton, gua nggak tahu ya Luis Dang udah bisa main atau belum. Kalau Luis Dang duet sama Van Hecke itu distribusi bola bisa langsung dari back. Salah satu korbannya ya City 2 kali. Iya. Itu distribusi bolanya dari back itu gila banget lompasnya. Itu kita nonton di Atep ya waktu itu. Iya, ada Atep tempat nongkrong gini orang lah, namanya tongkrong warkop tuh. Jadi gua kalau ngelihat apalagi sekarang juga Verbruggen distribusi bolanya kurang lebih kan mirip sama Onana gitu. Secara passing, technical juga itu mumpuni gitu. Tapi kalau nanti lawan MU gua rasa akan apa ya? Tensinya mungkin jauh lebih tinggi permainannya karena satu menerapkan high press, satu lagi pasti kan si Amorim juga menerapkan counter attack-nya. Amorim kan lu tahu gimana di Sporting ya. Iya. Gue pun sekarang ketargetnya kalau lawan Arsenal gitu, maksudnya gila ketat banget nih counter attack-nya MU itu cepet banget. Iya, gitu. gua kan bagus kok. Dia penempatan pemainnya, positioning itu bagus-bagus gitu. Jadi gua ujian selanjutnya emang MU lawan Brighton ini bukan hanya soal skor sih, tapi bagaimana untuk meredam intensitas tinggi dari Brighton ini nih yang susah gitu. Karena Arsenal pun kemarin udah 1-0, ketika udah 1 sama ngedrop mental namanya tuh gak jelas banget. Dan Brighton masih fokus. Lu bayangin pemain bisa fokus 90 menit itu bukan hal yang gampang. Iya benar. Gitu, dan apalagi sorry to say maksudnya Brighton itu kan skuadnya sebelum dia main di Brighton mungkin lu gak bakal tahu dia main di mana. Iya. Gitu loh. Sepersekian kecil lah lu bisa tahu dia bakal main di mana sebelumnya gitu. Jadi gue rasa tantangan Amorim selanjutnya adalah bagaimana lu bisa meredam intensitas di tengah, apalagi Ugarte harus dapat plot yang cocok tuh. Karena Ugarte pasti harus kerja keras banget dia. Karena berasa tuh kemarin MU sempat gak ada Ugarte, yang Ugarte suspend kalau nggak salah. Itu berasa banget jomplang di tengahnya. Gitu ketika ada Ugarte, tapi kan nggak mungkin Ugarte ngegendong sendirian nih, entah temannya mainnya atau Casemiro. Tapi kayak kalau Casemiro kayak udah selesai. Iya, udah kayak udah selesai deh gitu loh. Udah kayak nggak possible dibandingkan Casemiro, kayaknya pasti Amorim lebih prefer untuk mainin Mainu sih. Iya sih. Dan jangan lupa kan Mitoma, Joao Pedro, Iya. kan cepat itu. Iya. Gol terakhir Joao Pedro lagi Joao pas Pedro. kemarin pertemuan pertama. Gitu. Apalagi crossing itu akurat banget gila Brighton. Berarti di sini MU wajib banget menangin lini tengahnya kan. Karena kan mau gimana pun nih, karena Brighton dengan permainan yang seperti itu harus nih lini tengahnya harus MU cepet-cepet nguasain lini tengahnya dah. Karena kalau enggak ya berapa sih, bisa mungkin terbantai juga bisa dengan permainan Brighton yang seperti itu ya kan. Iya, berarti emang bagus banget sih. Iya itu City, Arsenal udah nomor Korbannya ya kan. Korbannya. Dengan permainan dia yang tetap fokus 90 menit yang tadi itu kan para pemainnya ini sih yang emang ini. Lalu Ruben Amorim apa ya? Kalau ngelihat kan ya ini pertandingan dia udah ngasilin beberapa kemenangan nih. Ya. Tren positif. MU bakal bangkit gak sih di bawah asuhan Ruben Amorim ini?
Gimana nih? Kalau gue dulu kali kalau gue sih kalau secara permainan sih bakal lebih better. Kalau misalkan berarti kan kita tolak ukur sama dibanding sama ETH dulu deh. Iya. Bangkitnya kalau menurut gue di better. Bukan Tsunami Trophy ya, Iya, bandingnya iya. ya, bukan ya. Better dan ETH ya menurut gue oke lah better dan ETH. Biarpun dia gue rasa win rate-nya masih under 50 gak sih? Siapa? Ruben Amorim DM apa udah di atas di up dari 50? Wah, kayaknya lebih banyak kalahnya deh yang mau. Iya lebih banyak kalah seri. Maksudnya kan kalau kemarin FA itu kan seri kan 90 menit. Iya, gitu kan sering. Tapi menurut gue secara permainan oke sih Ruben Amorim. Ya karena gue pernah menyaksikan tim gue main 3 back struktur kayak gini kayak Thomas Tuchel, Antonio Conte itu kan tahu banget lah cara permainannya. Menurut gue better sih si MU tapi untuk bangkit berarti kan bangkitnya dalam tanda kutip dia harus bisa masuk seenggaknya masuk 6 besar lah. Menurut gue di musim ini susah sih. Susah. Ngeliat materi pemain yang ada ya. Dengan susah. keadaan pertandingan udah lebih dari 20 kan sekarang ya? Apa pertandingan ke-20 sih sekarang? Ya udah ya taruhlah 20, iya, udah masuk 20, putaran benar. kedua dan lo masih 23 poin, menurut gue tuh jauh Susah, banget dari susah. harapan untuk lo bisa nembus ke 6 besar ya atau 10 besar pun kayaknya udah bagus dari alhamdulillah. Dan juga jangan lupa yang kayak tadi gue bahas soal Chelsea kenapa kehabisan bench itu karena masa bulan madunya udah habis dan semua tim udah bisa membaca taktik Iya. Maresca kan. Nah, Iya. ini Ruben Amorim ini kan dan tanda kutip ini lagi asik nih. MU lagi transisi dari main 4-2-3-1 jadi 3-4-2-1. Terus juga lagi bulan madu lagi enak-enaknya nih sama si Ruben Amorim. Apalagi lawan tim besar kan susah dikalahin tuh. Iya. MU karena permasalahannya adalah kalau lo main 3 back itu kan di depannya kan otomatis lebih sedikit kan. Karena yang menjadi kuncinya kan di wingnya itu Di wing. kan, yang buat bikin serangannya jadi lebih balance kan. Ya. Nah permasalahannya ada terkadang gue masih nggak paham nih Amorim ini mau mainin wingnya ini mau wing back dalam tanda kutip wing back kuno atau dia mau yang lebih menyerang. Ya. Beberapa kali kan coba kan Anthony pun pernah dicoba di posisi wing back yang di situ kan double amat tuh depannya. Kemarin juga yang ditaruh si Torun Arsenal Dalo kan. Ya. Nah gue masih belum paham nih Amorim ini maunya kayak gimana. Nah kalau andai kan lo mau lebih menyerang ya coba aja main pakai Anthony tapi risikonya 3 back lo harus bisa lebih stabil. Ya. Tapi kalau untuk masalah bangkit atau Iya enggak, menurut gue belum sih. Kayak- sorry fans fans MU MU ya. Untuk bangkit gue kayaknya harus butuh salah satu faktor lucky yang sangat besar ya karena kemarin pun ETH musim kemarin ancur-ancuran aja mainnya nggak jelas gitu aja MU bisa dapat FA Cup Iya. gitu. Dan ya mau nggak mau lu harus butuh luck kedua nih gitu loh atau bulan madu kedua untuk bisa mendapatkan trofi ya seenggaknya untuk ngurangin gengsi lu lah. Lu mungkin finish di luar 10 besar mungkin kita nggak pernah tahu. Betul. Tapi lu bisa dapat trofi FA Cup kan lu tahu banget pasti bakal cuap banget nih. Iya kan? sih. Cuap-cuap pasti nih fans MU Karena kan gitu. yang ada hasilnya ya kan dari Gitu. pertandingan pelatih Iya, ini ada hasilnya. Ada hasilnya trofi lagi, cuman balik lagi kan kalau misalkan permainan yang kayak gitu-gitu aja ya ETH udah jadi contohnya nih. Dibantai-bantai doang. Dibantai-bantai doang. Gitu karena nggak punya struktur permainan yang jelas gitu. Jadi untuk bangkit ya gue setuju sama Rafki sih harus tahapan pertama adalah better than ETH dulu aja. Gitu baru lu ngomongin 6 besar, trofi ataupun baru ngomongin title race sih. Jadi bertahap dulu sih. Jadi di sini ya cuma ya jelas ya emang Ruben Amorim sejauh ini ya lebih baik daripada ETH Iya, kemarin. Oh iya, sebenarnya. secara permainan ya, Secara walaupun permainan. banyak kali cuma secara permainan lebih ngotot, Iya. intensitasnya lebih tinggi, MU Terus lebih berani. Nah ini MU udah mulai terlihat MU-nya lagi kan di Iya. era Amorim ini. Mantap. Udah kita udah bahas Liga Inggris nih, 4 tim lah ya mungkin kalau nanti kita bahas selanjutnya. Ada baiknya kita sedikit berbicara tentang transfer pemain diaspora kita aja lah. Ya, dikit aja lah. Dikit kita aja. aja. Karena kan Marcelino Ferdinand kan yang jelas juga bermain di tanah Inggris. Iya kan? udah di Oxford ya. Iya, di Iya. Oxford mendapatkan debutnya nih di FA Cup. Lalu ada Pratama Arhan juga yang dapat debut di Bangkok United. Tapi kan yang di sini kan oleh Romney belum dapat nih dia debutnya bersama tim barunya kan Oxford yang sama Marcelino main bareng. Iya. Katanya sih oleh Romney ini kan fisiknya juga belum ini, pelatih masih mantau lah Iya. dengan fisiknya. Karena pertandingan terakhir kan orang Romani nggak main ya di Utrecht ya. Terus juga kemarin banyak yang nggak terima juga gara-gara Ole nggak langsung debut gitu. Karena sebenarnya gini, Ole Romani nggak debut untuk di pertandingan pertama menurut gue hal yang wajar sih. Wajar Walaupun banget. banyak banget sih ada beberapa pemain yang baru datang langsung masuk ke Iya. starting line up ya banyak juga gitu atau enggak masuk bench gitu banyak juga. Tapi kayaknya untuk dalam pertandingan terakhir kan beberapa pertandingan terakhir kan Ole Romani itu nggak main ya. Jadi kan fisik atau match fitnessnya kan dipertanyakan nih gitu. Dilihat dulu nih sama si pelatihnya gitu. Jadi menurut gue wajar aja sih belum bisa debut. Terus juga Marcelino kemarin jadi highlight pertama di postingannya Emirates FA Cup. Ya.
Dia salah satu Sekilas. youngster. Marcelo Ferdinand dengan satu kartu kuningnya. Iya, dia belum berapa sih 8 menitan ya? Menit 88 ke 95 berarti. Iya, 7 96. Ya, Sorry, 8 9 menit lah ya. 10 menit lah. Hampir 10 Kita menit. 10 menit lah. Cuman ya jadi pemain Indonesia kelahiran Indonesia pertama ya yang bisa debut di FA Cup. Marcelino itu gua juga proud juga. Keren sih, keren. Ya dengan 10 menit itu pasti akan jadi pembelajaran Oh, ya, untuk Marcelino. Arhan juga kemarin sempat Benar. ngasih kipas. Ngasih kipas. Iya, bagus deh. Buat kemenangan comeback-nya lagi Bang Iya, United ya umpannya dia walaupun bukan kipas, cuma seenggaknya umpannya berkontribusi lah. Iya, ikut berkontribusi dalam terjadinya gol terakhir tuh. Terus ada Tom Haye nih yang kemungkinan besar memang akan cabut nih. Dia cuma tinggal nunggu penawaran aja kan. Iya. Terus Bang Kevin nih, Kevin Iya, Dix, Kevin Bang Dix Dix nih. nih. Lama Kevin Dix banget nih kayaknya ya, komoditi lama banget nih. Kevin Dix nih kayak komoditi panas ya. Dari musim dingin. Bener. Padahal musim dingin loh. Transfer ini musim dingin tapi dia komoditi panas tuh. Nungguin Trabzonspor itu atau Gladbach itu udah bingung aja kan tuh. Sekarang baru lagi Wolfsburg. Wolfsburg. Karena di retake-nya dulu ternyata yang nge-guide Kevin Dix pas di Aarhus di Liga Denmark. Jadi pernah kerja sama Kevin Dix 2 tahun lah. Kevin Dix 2 tahun kerja sama dia, terus dia pindah ke Wolfsburg. Gak taunya masih minat lah di retake-nya lah. Jadi gue kalau untuk transfer gue all the best aja buat semua pemain-pemain diaspora karena mereka yang penting dapetin bermain sih. Karena kemarin Patrick Kluivert udah ngomong ya, kalau Iya, betul itu. kalau lu lama main di klub lu berarti lu gak dapet match fitness. Itu masuk akal. Itu statement yang menurut gue bagus sih dari pelatih timnas sih. Jadi maksud gue makanya kemarin ngeliat Arhan, ngeliat siapa si Marcelino, terus juga yang lain bisa main lagi, menurut gue itu penting banget. Penting banget karena match fitness mau gimana pun Iya. juga. Walaupun lu tetap latihan ya, cuma kan match Ya fitness karena untuk berbeda kan. berbeda karena kan ini jangkauan dalam waktu 90 menit. Gitu. Kalau training ya kalau mau latihan 5 jam juga kan ya berbeda gitu. Emosional di lapangan juga berbeda kan. Intensitas tensinya juga beda juga. Udah pasti berbeda. Betul. Thank you banget buat bicara-bicara singkatnya teman-teman. Terus jangan lupa subscribe, like, komen, kasih ke grup keluarga, nanti Betul, dapat hadiah ntar Buruan dikirimin deh. lewat paket. Biar sampai 1000 biar ntar Iya. bisa ini monetize ya. Butuh adsense ntar belum bayar editornya. Kita ngejar jam tayang juga. Iya, ada jam tayang juga, ayolah, support lah. Terus ikutin kami di perspektiffootball.id itu di Instagram dan platform-platform lainnya sama ya guys keywordnya. Sama, semua nggak berubah. Thank you banget. Sehat-sehat selalu guys.